Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama saya kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Selamat sore Pak Mardiman. Selamat sore Bu Tasya. Iya, terima kasih. Saya senang sekali loh nih akhirnya ada kuasa hukum dari Ibtu Rudiana yang kemudian bisa bicara dan membantu menjelaskan kasus ini. Ya. Iya, saya mungkin mulai dari pertama, Pak Mardiman. Saya penasaran sekali, kapan dan bagaimana Ibtu Rudiana mendatangi Perhaki dan kemudian apa yang ia katakan untuk meminta bantuan hukum? Jadi begini, beliau itu mengalami tekanan yang luar biasa. Dia mengalami trial by the press dan juga trial by the netizen, ya. Jadi opini itu menyerang seperti anak panah ke dia, ya kan? Dia kemudian meminta kepada Perhaki, kepada kami teman-teman yang menurut dia bisa masih memiliki hati nurani untuk menjelaskan kepada masyarakat apa yang sesungguhnya terjadi, jangan sampai keadilan dan kebenaran diputarbalikan. Nah, sehingga kami sepakat ada 60 orang lawyer dari Perhaki untuk memberikan pendampingan terhadap beliau. Kira-kira itu garis besarnya, Mbak. Oke, apa yang membuat Perhaki yakin untuk kemudian mendampingi Ibtu Rudiana kalau melihat bagaimana kasus ini bergulir sejak bulan Mei? Ada dua hal yang membuat kami yakin, kebenaran material dan kebenaran formil. Apa itu? Jadi kebenaran material adalah putusan pengadilan nomor 4 tahun 2016 dan inkrah. Semua prosesnya berjalan secara fair, semua trial berjalan sesuai dengan KUHP, sehingga keluarlah putusan itu. Dan kemudian kebenaran formil, ya, bahwa semua proses yang berjalan juga tidak ada satupun yang dilangkahi. Oleh karena itu dengan kedua kebenaran ini, sehingga kami meyakini bahwa Ibtu Rudiana sama sekali tidak bersalah, apalagi mengarahkan saksi, mengarahkan orang-orang tertentu, apalagi merekayasa kasus ini sedemikian rupa sehingga membuat orang yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya membuat orang tidak bersalah menjadi bersalah. Oke, baik. Mengapa baru sekarang, Pak Mardiman? Karena kalau kita lihat sebenarnya laporan untuk Ibtu Rudiana itu sudah dilakukan pada, kalau tidak salah, Idul Adha, itu oleh kuasa hukum dari Sakat Tatal, Farhad Abbas, melaporkan ke Bareskrim, ke Propam, kemudian juga ke Komnas HAM. Mengapa tidak pada saat itu? Kenapa tidak pada saat itu? Karena Ibtu Rudiana adalah seorang anggota Polri. Beliau tentunya tidak bisa sembarangan memberikan statement. Beliau tidak bisa sembarangan untuk keluar ke publik, muncul begitu saja. Karena beliau adalah orang yang secara hierarki memiliki garis komando. Baik. Nah, berbeda dengan kita yang sipil ini. Iya. Nah, kira-kira gitu, Mbak Tasya. Oke, baik Pak Mardiman. Jadi ketika meminta bantuan kepada Perhaki itu dilakukan secara pribadi atau secara institusi Polri? Secara pribadi. Secara pribadi, datang langsung ke Perhaki begitu ya? Betul. Kalau boleh tahu bagaimana kondisi Ibtu Rudiana saat ini, kalau tadi Anda katakan di bawah serangan oleh netizen dan citizen, begitu di bawah anak panah, kondisi psikologisnya seperti apa? Di bahasa anak gaul dirujak gitu ya. Dirujak, iya. Jadi beliau sekarang dalam kondisi psikis yang sangat terguncang, ya. Tapi syukur alhamdulillah, puji Tuhan, beliau masih cukup kuat ya untuk menghadapi ini semua. Ini masih bertugas sebagai anggota Polri? Beliau masih bertugas sebagai anggota polisi aktif hingga detik ini. Masih Kapolsek Kapetakan? Masih. Dan ke kantor setiap hari, Pak Mardiman? Karena sulit sekali bagi media untuk menemui Pak Ibtu Rudiana. Ya, itu juga privasi beliau ya, Mbak. Jadi tapi percayalah apa yang saya katakan di Nusantara TV sore hari ini, itu sama saja dengan mewawancarai Pak Rudiana langsung kok. Oke, baik. Jadi saya bisa bertanya apa saja ya ke Pak Mardiman? Bisa bertanya apa saja. Mengapa tentang kasus ini ya? Oke, baik. Mengapa selama ini ada kesan seperti seolah bersembunyi, Pak Mardiman? Itu tadi, sebenarnya beliau bukan bersembunyi. Beliau sebenarnya dari awal sudah ingin memberikan pernyataan dan klarifikasi. Tapi apa boleh buat, karena beliau adalah seorang anggota Polri yang aktif, tentunya tidak bisa sembarangan saja beliau keluar dan memberikan statement. Jadi problem itu sebenarnya. Bukan karena beliau bahwa ini memang benar yang dikatakan bahwa memang saya bersalah, tidak. Beliau akhirnya keluar sekarang ini karena memang beliau sudah merasa bahwa
sudah saatnya saya menceritakan, sudah saatnya saya juga berbicara, sudah saatnya saya speak up di hadapan media. Karena Oke. sudah terlalu kejam tuduhan-tuduhan ini yang diarahkan kepada saya. Oke, adakah larangan dari atasan untuk berbicara kepada media? Tidak, memang tidak ada. Tapi secara etika dan beberapa aturan yang ada di kepolisian ya tentunya pasti antara bawahan dengan atasan kan Mbak ada hierarki yang ya tidak mungkin saya bisa jelaskan secara detail di media ini. Baik, Pak Mardiman, saya akan memberi kesempatan Anda, kalau tadi Anda mengatakan Anda bicara atas nama Ibtu Rudiana, saya akan memberikan kesempatan Anda untuk mengklarifikasi atau menceritakan versi dari Ibtu Rudiana atas tuduhan-tuduhan yang selama ini kita dengar beredar di publik bahwa menangkap sendiri, menginterogasi sendiri, kemudian meyakinkan saksi-saksi, mengarahkan BAP. Apa yang terjadi di 2016 versi Rudiana? Ya, yang Mbak Tasya katakan tadi itu adalah 1000% fitnah, 1000% salah. Ya, bukan 100%, 1000%. Jadi begini, pada tanggal 26 Agustus, beliau menerima laporan ya, jam 10 atau jam 11 malam bahwa anak bapak kecelakaan tunggal. Dia berangkat kemudian ke rumah sakit dan dia mendapati bahwa ya, sebagai seorang polisi, dia memiliki intuisi bahwa ada yang tidak beres dengan kejadian ini. Dia periksa motor anaknya hanya lecet sedikit, tapi luka yang dialami oleh Eki dan Vina itu luar biasa mengerikan. Ya, ada bekas tusukan samurai, kemudian dagingnya sampai lepas-lepas gara-gara digebukin, dan giginya sampai rontok, kepalanya sampai lembek dan sebagainya. Jadi dia mengatakan bahwa ini tidak mungkin ini kecelakaan tunggal. Namun karena pada saat itu menurut Polsek bahwa itu kecelakaan tunggal, akhirnya beliau pasrah dimakamkan di tanggal 27. Jadi tindakan beliau itu hanya betul-betul sebagai seorang yang mengasihi anaknya, ya, yang mencari kebenaran material dan kebenaran formil bahwa anak saya pasti ada sesuatu yang tidak beres. Tindakan Rudiana adalah tindakan sebagai orang tua, di mana saya rasa seluruh orang tua di muka bumi ini akan pasti melakukan hal yang sama bila mana dia menemukan ketidakwajaran terhadap kematian anaknya. Tindakan itu Rudiana sebagai person, sebagai orang tua, bukan sebagai polisi. Nah itulah versinya Pak Rudiana. Oke.